14 Maret 1902, Nona Eha Zehandelar. Isi suratmu sangat masyghul. Tenanglah sekarang kekasih, tidak ada yang berbuat jahat terhadap saya. Saya sendiri, saya yang boleh bebal inilah yang berbuat jahat terhadap diri sendiri. Saya senang menggali-gali luka-luka jiwa sendiri. Bukankah itu bodoh sekali? Praktik teori menderita dahulu baru berbahagia, sangatlah berat penanggungannya. Mengenai diri adik, sudah saya kabarkan kepadamu dalam surat yang lampau. Kami merasa benar-benar kehilangan adik. Dalam segala hal, kami merasa kehilangan adik yang sangat tercinta itu. Untunglah kami selalu menerima surat-surat darinya yang isinya mengembirakan. Aduhai, dia anak manis dan berbudi luhur. Dia melebihi kami berdua. Dia sudah merasa senang sekali dalam rumahnya yang baru dan oleh rakyat disambut dengan sangat ramah tamah. Keluarganya yang baru sangat menghormatinya. Di masa saja dia datang, di situ dia diterima dengan segala keramah tamahan dan simpati, baik oleh pihak Bumiputra maupun pihak Eropa. Orang-orang Eropa mengharapkan agar hendaknya dia memajukan istri pegawai-pegawai Bumiputra. Adik dapat berbuat banyak untuk perkara kami. Mengenai jabatan suaminya, kamu telah tahu dari kartu pemberitahuan pernikahan yang kami kirimkan kepadamu, yaitu Patih, suatu jabatan nomor 2 dari atas dalam dunia pegawai Bumiputra. Ipar kami, putra mahkota pula. Kalau ayahnya sebentar lagi meletakkan jabatan, ipar saya akan menggantikannya. Sebagai istri bupati, adik akan dapat berbuat banyak untuk kemajuan perempuan Bumiputra. Lebih banyak lagi daripada yang akan kami dapat perbuat. Dan kami mempunyai harapan baik, semoga suaminya akan membantu setiap usaha istrinya. Sekurang-kurangnya, ia setuju sekali dengan Tuan Abendanon. Ia baik sekali terhadap istrinya, riang dan gembira serta mudah menaruh belas kasihan. Ia memelihara sejumlah sanak saudara yang tidak mampu. Bukankah itu hal yang baik? Tetapi banyak orang Bumiputra yang berbuat demikian, dan mereka yang mampu ingat kepada saudara-saudaranya yang miskin. Di sana hampir tidak ada seorang pun kepala Bumiputra yang tidak memelihara beberapa orang saudaranya yang tidak mampu di rumahnya. Jadi tidak sia-sialah Hindia terkenal dengan keramah tamahannya. Jadi tentang adik, hatimu sekarang tenang juga, sahabat. Dia hanya putus asa bahwa dari dia orang sangat banyak mengharapkan usaha baik. Seperti halnya kakaknya yang perempuan yang sulung, yang tidak pernah merasakan betapa kecil dirinya, kecuali kalau orang tertentu di negeri Belanda di Amsterdam memuji-mujinya dengan amat sangat. Sungguh, Stella, jangan kamu memuji-muji saya. Kamu akan teramat kecewa kalau pada suatu ketika nasib yang paling baik mempertemukan saya dengan kamu. Kamu mempunyai pandangan yang terlalu baik mengenai tabiat, kepandaian, dan diri saya. Terus terang, sifat-sifat itu tak berharga sepicis pun. Dan itu sungguh-sungguh saya maksudkan. Tetapi yang tidak akan mengecewakan kamu, sahabat, ialah kasih saya kepadamu. Baru-baru ini saya menerima surat dari seorang pria lanjut usia yang menulis tentang perasaan yang halus dan tabiat saya yang baik, serta kepandaian saya dalam bahasa Belanda. Saya tersenyum sedih ketika saya membaca surat itu dan berpikir dalam hati,
Kalau sekiranya Tuhan tahu, akhir tahun yang lalu ia datang dari Eropa dan akan mengunjungi kami bulan yang lalu. Tetapi nasib menghendaki yang lain. Karena sakit, ia harus cepat-cepat kembali ke Eropa. Juga istrinya yang bersama-sama datang dari Eropa untuk minta diri dari negeri matahari. Kami menyesal sekali. Kami ingin benar berjumpa dan berbicara dengan dia tentang perkara kami. Ketika belum lama berselang, ada kabar tentang kemungkinan bagi kami untuk dapat datang belajar di negeri Belanda. Kami kira dan kami harap dapat berangkat ke Eropa bersama-sama keluarga itu musim panas ini. Sayang, harapan itu terbang melayang. Kemarin kami menerima surat-surat dari negeri Belanda dan saya berkata kepada diri sendiri, "Nenek, angkat kepala. Itu bukan satu-satunya kekecewaan dalam hidupmu. Percaya sajalah, mulai sekarang bahwa dalam pangkuan hari depanmu masih tersimpan kekecewaan tertimbun-timbun." Dan saya telah mengatasinya. Hidup dengan sendirinya mengajari kita acuh tak acuh. Dan sekarang kita singgung usul Nona van der Mey. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepadamu, wahai teman saya yang setia, atas sesuatu yang telah kamu kerjakan untuk saya. Kemudian, terima kasih pula untuk kiriman Bella and Rah, kepentingan dan hak. Dengan suratmu yang membuat usul itu, saya menemui ayah dan mempersilakan beliau membaca surat itu. Ayah hendak menunggu kedatangan Van Col dulu sebelum mengambil keputusan dalam perkara itu. Saya mengharapkan baik akan mendapat izinnya. Masih perlukah saya mengatakan kepadamu bahwa saya mau? Kamu tahu bahwa saya tertarik akan tulis-menulis, dan saya akan percaya saja bahwa saya ada bakat menulis. Arti yang amat sering kamu tekankan dengan sungguh-sungguh pada saya. Saya ingin tetap tak dikenal. Katakan hal itu kepada Nona van der Mey. Tetapi itu akan membantu banyak juga kalau orang Hindia sini mendengar karangan-karangan perempuan Jawa, maka orang segera dapat menunjuk yang salah. Saya tidak senang, saya tidak suka apabila orang membicarakan buah pena saya, hasil pena yang jelek. Dan lebih-lebih tidak suka kalau yang saya dengar lain tidak hanyalah pujian belaka. Orang memandang perempuan Jawa yang menulis dalam bahasa Belanda menarik. Dan hal itu merupakan rahasia keberhasilan yang murah, menyenangkan bagi saya. Tetapi sekarang baiklah, saya tidak mengabaikan keuntungan yang berhubungan dengan hal yang menarik itu. Keuntungan pasti ada. Ya Stella, saya dan orang-orang lain termasuk kamu percaya bahwa akan baik sekali apabila anak pribumi sendiri berseru. Bila orang perempuan Jawa sendiri menunjukkan suka dan demikian banyak duka di dalam dunianya. Banyak sekali dan pahit benar penderitaan dalam dunia perempuan kami yang serba menyedihkan ini. Tetapi sebelum saya meneriakan ketidakadilan di dalam dunia kami itu, saya harus berpikir baik-baik terlebih dahulu. Saya harus tahu apa yang saya lakukan. Dengan berteriak-teriak, saya akan menimbulkan kebencian semua orang yang menikmati keuntungan ketidakadilan yang saya tentang. Saya pribadi tidak peduli terhadap permusuhan itu, tetapi hal itu dapat merugikan perkara kami. Kalau saya nanti menjadi guru, mungkin banyak orang tua yang segan mempercayakan anak mereka kepada saya, karena saya dianggap akan mengubah adat yang sudah turun-temurun itu. Menulis seperti itu tidak akan diizinkan ayah, setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Kesempatan menulis seperti itu sudah beberapa kali ditawarkan kepada saya, dan saya tidak boleh. Tetapi apa yang diusulkan Nona van der Mey itu lain. Saya mempunyai harapan untuk diperbolehkan. Tetapi seperti yang sudah saya katakan kepadamu, syaratnya dirahasiakan.
Menulis untuk umum dengan cara demikian adalah suatu jalan yang juga ditunjukkan teman kami agar saya tempuh. Saya harus menulis karangan-karangan mengenai sesuatu yang sering dibicarakan orang dan bahkan di dalam sidang majelis rendah sedemikian rupa sehingga diadakan angket atas perintah badan pemerintah tersebut. Sejak dulu saya bermaksud menerbitkan karangan demikian, tetapi saya sendiri merasa bahwa sekarang belum waktunya untuk melaksanakan maksud tersebut. Saya merasa belum cukup kuat, lagi pula keterangan-keterangan yang belum saya ketahui terlalu banyak. Saya masih harus banyak melihat, banyak mendengar, dan mengolah semua itu baik-baik, memikirkannya dalam-dalam. Buahnya belum masak, Stella. Bila sudah masak, saya tidak akan lebih lama ragu-ragu lagi untuk mengumumkannya. Kalau kami berhubungan dengan Sri Ratu, maka itu tidak berarti bahwa kami minta pertolongan kepada kerajaan untuk memperoleh bantuan negara dengan perantaraan Sri Ratu. Melainkan, kami mohon bantuan Ratu yang bersifat pribadi atau swasta. Kalau kamu tahu betapa tinggi hati kami, maka kamu akan mengerti betapa berat perjuangan kami sebelum kami dapat memutuskan minta bantuan. Tetapi seperti yang kamu katakan, kalau ada kepentingan besar, kepentingan kecil harus diabaikan. Dan kami mengatasi kecongkakan kami untuk kepentingan umum. Minta, bagi kami selalu mengerikan. Walaupun kami tahu bahwa permintaan kami tidak akan ditolak. Dalam hal ini, satu-satunya kemungkinan untuk mencapai tujuan. Orang yang telah menghadap para ratu memberi kepastian kepada saya bahwa juga Ibu Suri sangat menaruh perhatian terhadap Hindia. Dan pengetahuan Sri Baginda tentang segala sesuatu hal di Hindia di sini sungguh luar biasa baiknya. Dan kami percaya sekali, ketika pada kesempatan pameran kaum perempuan, kami mempersembahkan beberapa buah karya kepada Sri Ratu. Ibu Surilah yang mengutus sekretaris pribadinya menemui Presiden Insulinde untuk menanyakan persembahan kami. Entah pemerintah atau Sri Ratu adalah salah satu yang akan dan pasti membantu. Dan kalau kepada dua-duanya tidak berhasil, ya terpaksa saya pergi ke Mojowarno saja. Walaupun itu justru juga bukan keinginan hati saya. Tahukah kamu kemana saya kadang-kadang ingin pergi dalam keadaan putus asa? Keluar Pulau Jawa, ke tempat teman kami yang tinggal jauh. Jauh di tengah-tengah daerah pedalaman, hidup di antara bangsa yang suka mengayau dan berbuat baik kepada bangsa yang liar itu dengan bermacam-macam usaha dengan pertolongan kedokteran. Seperti unggas yang sayapnya terkulai, saya akan datang kepadanya dan dia akan membelai-belai kepala saya yang lelah. Sedemikian lama sehingga redalah saya dari keletihan yang terengah-engah dan mengaduh. Dan dari dalam tangannya mengalirlah sebagian dari rasa damai yang menjulur dari tubuhnya ke dalam diri saya. Sudah pun demikian, dia manusia juga, yang juga mempunyai kesulitan dan kadang-kadang dilamun rasa putus harapan. Stella, Stella, andaikan saya sebentar lagi dapat memeluk kamu, rebahkan kepala saya pada dadamu. Barangkali jadi juga saya pergi ke Sulawesi, ke tempat sahabat kami dan tempat bangsa pengayau itu. Tidak menjadi soal bagaimana halnya mengabdi pada kebaikan, asal baik saja. Jangan terkejut. Dengan memikirkannya, Stella sayang, kiranya tidak akan perlu demikian dan teka-teki yang sukar ini masih akan dapat diselesaikan dengan memuaskan. Masih ada kemauan, masih ada tenaga kerja dalam diri saya. Alhamdulillah, doakanlah yang baik, ingatlah kepada yang baik, dan selalulah
mengasihi daku, sayang.